Seorang anak laki-laki yang baru berusia 14 tahun dengan keras kepala mencoba menarik busur besar yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Itu adalah ujian berburu pertamanya dalam hidup. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan tubuhnya mulai gemetar. Tetapi busur itu tetap tidak tertarik. Saat ia melihat kekecewaan di wajah ayahnya, ia menundukkan kepala karena malu. Di desa ini, setiap anak laki-laki yang berusia 14 tahun harus pergi sendirian ke hutan untuk berburu. Lalu keesokan paginya menunjukkan hasil buruannya di hadapan semua orang. Semakin besar hewan buruannya, semakin besar pula kehormatan yang didapat. Ayahnya sendiri pernah membunuh seekor beruang saat ujian berburunya dulu. Namun kini, anak itu bahkan tidak mampu menarik busur. Ia merasa upacara kedewasaannya akan dibatalkan. Namun ayahnya bersikeras bahwa ujian itu harus diselesaikan. Anak itu pun berangkat ke hutan. Namun sepanjang perjalanan, ia tidak melihat satupun binatang. Ketika hampir menyerah karena kelelahan, ia melihat benda aneh seperti piring terbang. Saat ia mendekat, pintunya tiba-tiba terbuka. Karena takut, ia langsung bersembunyi. Tetapi kemudian keluarlah seorang manusia. Setelah didekati dan ditanyai, anak itu mengetahui bahwa orang tersebut adalah Presiden Amerika Serikat. Presiden sedang melakukan perjalanan dengan Air Force One ketika diserang oleh teroris. Kepala keamanan segera memasukkannya ke dalam kapsul penyelamat, yang akhirnya jatuh di hutan ini. Presiden mengira anak itu akan membantunya keluar dari sana. Tetapi anak itu dengan tegas menolak. Baginya, yang terpenting adalah menyelesaikan uji berburu. Presiden terkejut, namun karena tidak ada pilihan lain, ia pun ikut bersama anak itu. Menjelang pagi, mereka tiba di tempat yang telah dipilih oleh ayah anak itu sebagai lokasi berburu. Namun tidak ada rusa atau binatang lain, hanya ada sebuah freezer putih. Ketika anak itu mendekat, ia menemukan kepala rusa segar di dalamnya. Ternyata ayahnya khawatir anaknya tidak akan berhasil memburu apapun dan akan dipermalukan di hadapan semua orang. Maka ia menyembunyikan hasil buruannya di sana sebelumnya. Sementara itu, Presiden menemukan sesosok mayat di tanah, salah satu pengawalnya. Setelah diperiksa, ia sadar bahwa parasutnya telah sengaja dirusak. Saat itu jelas, tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkannya. Semua pengawalnya telah terbunuh. Tiba-tiba, kepala keamanan muncul. Kini semuanya jelas. Ia telah bersekongkol dengan para teroris dan datang untuk menangkap Presiden dalam keadaan hidup. Anak itu segera berdiri dengan busurnya siap. Presiden juga mengambil senjata. Namun si pengkhianat malah berjalan mendekat dengan tenang dan merebut senjata Presiden. Ia bahkan mengejek, "Lain kali kalau ingin berfoto dengan seseorang, gunakan ponsel yang ini." Setelah pelurunya habis, ia memukul Presiden hingga terjatuh. Anak itu tampak melarikan diri karena ketakutan. Begitulah yang dikira semua orang. Tetapi sebenarnya ia bersembunyi di balik batu besar di dekat situ. Beberapa saat kemudian sebuah helikopter datang. Pemimpin teroris turun dari sana. Rencana mereka adalah memasukkan Presiden ke dalam freezer dan membawanya pergi, lalu memeras pemerintah Amerika. Anak itu mendengar semuanya dan akhirnya menyadari bahwa Presiden bukanlah orang biasa. Saat itu juga, ia melihat foto ayahnya yang sedang memegang beruang hasil buruan. Ia berpikir, jika ingin melampaui ayahnya, inilah saat terbaiknya. Ia melempar kepala rusa itu dan mulai menunggu. Saat freezer berisi Presiden melewati tempatnya, ia melompat ke atasnya. Presiden terkesima melihat keberaniannya. Namun anak itu berkata, "Tidak ada yang lebih besar dari penguasa hutan, dan Anda adalah penguasa hutan itu. Saya ingin membawa Anda kepada ayah saya."